mengenai rencana Belanda untuk merayakan kemerdekaan Nederland 100 tahun di dalam bulan November tahun 1913. Dan inilah yang sangat menjengkelkan kita semua. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kamu sudah kembali lagi ke channel ini. Dalam rangka Hari Pendidikan Nasional yang jatuh pada tanggal 2 Mei, cerita Wulan akan menceritakan sekelumit perjalanan hidup dari seorang tokoh nasional yang beliau juga dinobatkan sebagai Bapak Pendidikan Nasional, yang tanggal lahirnya itu kemudian dijadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Siapakah tokoh tersebut dan bagaimana kisahnya? Sebelum aku melanjutkan ceritaku, jangan lupa untuk dukung terus channel ini supaya makin berkembang dan aku bisa terus bercerita untuk kamu semua. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasi loncengnya supaya kamu nggak ketinggalan cerita-ceritaku. Terima kasih. Tanggal kelahirannya 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Perjuangannya dalam pergerakan kemerdekaan dan kepeloporannya dalam meletakkan dasar-dasar pendidikan nasional meninggalkan jejak yang sangat bernilai besar yang tertulis abadi di buku-buku sejarah. Ki Hajar Dewantara adalah seorang tauladan, sosok legenda yang berjuang dengan akal dan budi untuk sesama sepanjang hidupnya. Dalam kutipannya yang selalu diingat adalah, setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah. Beliau lahir dengan nama asli Raden Mas Suwardi Suryaningrat, seorang putra bangsawan Paku Alaman. Ini lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Suwardi adalah cucu dari Sri Paku Alam III. Ayah beliau bernama KPH Suryaningrat, sedangkan ibundanya adalah Raden Ayu Sandiah yang merupakan keturunan Sunan Kalijaga. Semasa kecil, Suwardi sempat menjadi santri dan berguru pada Kiai Haji Abdurrahman, pemimpin sebuah pondok pesantren di Kalasan di Prambanan. Sebagai anak bangsawan, Suwardi mempunyai kemewahan, yakni mendapat kesempatan mengenyam pendidikan formal. Ia menempuh pendidikan dasarnya di Europäische Lehre School atau Sekolah Dasar Eropa yang disingkat ILS. Setelah lulus, Suwardi melanjutkan ke sekolah guru Belanda atau Quick School selama 1 tahun. Saat masih duduk di bangku ILS, Suwardi kecil melihat banyak temannya yang tidak mendapatkan hak yang sama dengannya atau anak-anak bangsawan yang lain. Suwardi melihat sosok teman sepermainannya sekaligus teman ngajinya yang bernama Sariman tidak mendapat hak pendidikan yang sama. Dan Suwardi yang sejak usia dini sudah berpikir kritis, kemudian menanyakan hal tersebut kepada ayah beliau. Dia bertanya, "Ayah, kenapa anak-anak di luar kita dari bangsaku tidak mendapatkan pendidikan?" Dan hal itu tertanam dalam alam bawah sadar Suwardi
kemudian menimbulkan semacam obsesi untuk mewujudkan pendidikan yang memerdekakan. Pendidikan yang membangkitkan semangat kebangsaan, pendidikan yang beradab dan berbudaya untuk seluruh rakyat. Suwardi sempat mendapatkan beasiswa di Sekolah Kedokteran Pribumi atau Stovia di Batavia. Namun saat menempuh pendidikan, Suwardi tidak selesai karena sakit selama 4 bulan, sehingga beliau tidak naik kelas dan beasiswanya dicabut. Namun sejumlah sumber sejarah menyebutkan kalau pencabutan beasiswa Suwardi sebenarnya dilatar belakangi oleh alasan politis. Pihak kampus tidak mampu menolerir pikiran dan pendapat kritis dari seorang Suwardi. Dan karena kekritisannya itulah yang membuat Suwardi mengalami banyak masalah di Stovia. Setelah beasiswanya dicabut, Suwardi bekerja menjadi wartawan di beberapa surat kabar. Antara lain, koran Sedio Tomo, The Express, Utusan Hindia, Cahaya Timur, Pusara, dan lain-lain. Seperti yang dikutip dari situs Melawan Lupa Metro TV dalam wawancaranya dengan Wakil Ketua Umum Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa, Ki Sunario Hadi Wijoyo. Suwardi berjuang untuk rakyat melalui jalur yang paling dekat dengan nasib rakyat, yaitu kewartawanan. Lama Suwardi menulis, memimpin surat kabar, dan membuat kritikan-kritikan tentang sikap penjajah pada waktu itu. Ia juga aktif di organisasi Budi Utomo untuk menggugah kesadaran masyarakat agar bersatu mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 25 Desember 1912, bersama dua sahabatnya Dr. Douwes Dekker dan Dr. Cipto Mangunkusumo, Suwardi mendirikan Indische Party, sebuah partai politik pertama yang beraliran nasionalis di Indonesia. Partai ini juga merupakan partai politik pertama yang secara tegas mencantumkan Indonesia Merdeka sebagai tujuan utama pendiriannya. Merekalah yang memulai dan merasakan pemikiran tanah Hindia. Mereka juga yang mulai istilah Hindia terlepas dari Belanda, tapi belum sampai dalam hal perumusan, masih merupakan semboyan. Pada tahun 1913, secara terbuka, Suwardi mengkritik rencana perayaan 100 tahun bebasnya Belanda dari penjajahan Prancis. Melalui Komite Bumi Putra yang didirikannya, mengkritik perayaan itu yang rencananya akan menggelar pesta besar-besaran dengan menarik uang dari rakyat jajahan. Mengenai rencana Belanda untuk merayakan kemerdekaan Nederland 100 tahun di dalam bulan November tahun 1913. Dan inilah yang sangat menjengkelkan kita semua. Masa iya di Indonesia ini dirayakan perayaan kemerdekaan bangsa yang menindas kita? Untuk itu kita mendirikan komite yang bermaksud supaya menggagalkan maksud Belanda ini. Jangan sampai ini terjadi, sebab ini suatu penghinaan terhadap bangsa kita. Ucap kritik keras Suwardi terhadap rencana perayaan itu tertuang dalam tulisannya yang berjudul "Seandainya Aku Seorang Belanda, Als ik in Nederland was", yang dimuat dalam harian The Express. Brosyure risalah yang terkenal yaitu Als ik Nederlander was, artinya seandai aku seorang Belanda. Dan dalam brosyure itu
saya terangkan, saya nyatakan bahwa maksud Belanda untuk merayakan hari kemerdekaannya di Indonesia itulah suatu perbuatan yang tidak sopan. Akibat tulisannya ini, pemerintah kolonial Belanda sangat marah besar kepada Suwardi. Tanpa ampun, Gubernur Jenderal Hindenburg memerintahkan menangkap Suwardi dan menjatuhi hukuman pembuangan ke Pulau Bangka tanpa proses pengadilan. Hukuman pembuangan yang dijatuhkan pada Suwardi Suryaningrat mendapatkan protes dari banyak pihak. Dua sahabat Suwardi, Dr. Douwes Dekker dan Dr. Cipto Mangunkusumo, juga ikut ditangkap dan dijatuhi hukuman pembuangan karena membelanya. Saat menjalani masa hukuman ini, ketiganya minta dibuang ke negeri Belanda agar bisa mempelajari banyak hal. Dan permintaan mereka dikabulkan sejak Agustus 1913. Ketiga serangkai ini diizinkan menjalani masa pembuangan di Belanda. Dan Suwardi yang menjalani masa pembuangan di Belanda bersama sang istri memanfaatkan keberadaannya di negara ini untuk memperdalam pengetahuan tentang pendidikan dan pengajaran. Beliau juga bekerja sebagai jurnalis untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Di tengah berbagai keterbatasan yang dialaminya, Suwardi menemukan gagasan konsep pendidikan yang kelak menjadi dasar-dasar perjuangannya. Saking seriusnya dengan apa yang sedang beliau kerjakan dan perjuangkan, pada saat beliau merumuskan konsep pendidikan yang diyakininya, beliau sampai melupakan putrinya yang berada di luar rumah. Padahal saat itu kondisi sedang musim dingin atau bersalju. Ketika putrinya menangis, barulah tersadar Suwardi jika anaknya berada di luar rumah. Saat menolong putrinya, sudah dalam kondisi bibir membiru karena suhu udara yang sangat rendah. Kemudian beliau memeluk sang anak. Kemudian tercetus kalimat, "Berhamba pada sang anak." Pendidikan itu berhamba pada sang anak. Dari situlah filosofi dasar sistem Among atau Momong ditemukan Ki Hajar Dewantara dalam peristiwa yang sangat mengharukan itu. Kesempatan diasingkan ke Belanda dimanfaatkan oleh Suwardi sebaik-baiknya untuk mendalami masalah pendidikan dan pengajaran di sana, sampai memperoleh gelar Europese Akte atau ijazah pendidikan bergengsi di Belanda. Pada tahun 1919, Suwardi kembali ke Indonesia. Beliau sempat bekerja di majalah, tapi kemudian Suwardi lebih mencurahkan perhatiannya pada dunia pendidikan dan mengupayakan pendidikan sebagai alat meraih kemerdekaan Indonesia. Suwardi memiliki pemikiran yang brilian, yaitu melawan penjajah tidak bisa hanya menggunakan kekuatan senjata api, tapi harus dilawan juga dengan kekuatan berpikir, kekuatan budi pekerti. Kekuatan yang menunjukkan bahwa bangsa Indonesia itu mempunyai identitas, yang mempunyai kebangsaan, dan mempunyai warna tersendiri. Dikutip dari wawancara dengan Arif Rahman, pengamat pendidikan. Pada tanggal 3 Juli 1922, Suwardi mendirikan sebuah perguruan yang bercorak nasional yang diberi nama National Onderwijs Instituut Taman Siswa atau Perguruan Nasional Taman Siswa. Perguruan ini menekankan pendidikan dengan rasa kebangsaan pada siswa. Para siswa ditanamkan rasa mencintai bangsa dan tanah air
untuk berjuang memperoleh kemerdekaan. Di Taman Siswa ini, Suwardi memadukan pendidikan gaya Eropa dengan ideologi kebangsaan, kerakyatan, dan kebudayaan nasional. Suwardi mendirikan perguruan taman siswa yang pertama kali di Yogyakarta. Secara resmi, Taman Siswa didirikan pada tanggal 3 Juli 1922. Yang pertama didirikan adalah Taman Indria atau Taman Kanak-kanak yang sampai hari ini masih ada. Pada tanggal 23 Februari 1928, Suwardi Suryaningrat mengganti namanya dengan Ki Hajar Dewantara. Dengan pergantian nama ini, beliau bisa melepas gelar bangsawannya sehingga bisa membaur seutuhnya dan dekat dengan rakyat kebanyakan. Raden Ageng, ia masuk ke dalam Taman Siswa dengan titel Ki kalau laki-laki, Nyi kalau perempuan yang sudah bersuami, dan Ni kalau perempuan yang belum bersuami. Dengan begitu lalu kita sama. Di dalam Taman Siswa tidak ada perbedaan antara yang satu dengan yang lain di dalam tingkatan titulatur. Dan semua ini kita kumpulkan dan dapat kita lalu menetapkan bahwa inilah sebenarnya tradisi keluarga. Ki Hajar meletakkan semua simbol-simbol keningratan itu dan beliau memilih sebutan Ki, Nyi, dan Ni. Itu salah satu bukti sehingga akar dari kesederajatan itu menjadi lebih relevan. Kurang dari 10 tahun, Taman Siswa yang didirikan Ki Hajar Dewantara berkembang di berbagai daerah. Pada 7 Agustus 1930, Ki Hajar Dewantara mewakafkan seluruh perguruan taman siswa kepada Persatuan Taman Siswa. Perkembangan taman siswa dan munculnya sekolah-sekolah lain yang didirikan oleh sejumlah organisasi Islam membuat khawatir pemerintah Belanda. Pemerintah kolonial Belanda kemudian menerbitkan peraturan sekolah liar yang melarang sekolah swasta beroperasi tanpa izin dari pemerintah. Pemerintah kolonial juga mengharuskan sekolah-sekolah swasta yang menggunakan kurikulum dari pemerintah dan memakai guru lulusan sekolah guru pemerintah. Peraturan yang sepihak dan diskriminatif ini ditentang keras oleh Ki Hajar Dewantara dan pihak Taman Siswa. Peraturan pemerintah ini pun tidak dipedulikan Taman Siswa. Ki Hajar mengirimkan surat kepada Gubernur Jenderal Belanda di Bogor. Dalam surat itu, Ki Hajar secara tegas menyatakan akan melawan ordonansi sekolah liar sekuat-kuatnya. Taman Siswa mengancam kalau aturan itu tidak dicabut, maka Taman Siswa akan melawan walaupun secara diam. Ternyata, pernyataan Ki Hajar itu didukung oleh semua organisasi nasional, termasuk parlemen. Dari anggota yang pribumi juga mengancam, jika aturan itu tidak dicabut, maka mereka akan mengancam keluar dari parlemen. Sikap tegas Ki Hajar Dewantara dan Taman Siswa mendapat dukungan dari gerakan politik nasional. Karena mendapat tentangan di sana-sini, pada tahun 1934, pemerintah kolonial Belanda mencabut ordonasi sekolah liar. Ketika Jepang menduduki Nusantara pada tahun 1943, bersama Soekarno, Muhammad Hatta, dan Kiai Haji Mas Mansur, Ki Hajar Dewantara dipilih sebagai tenaga pusat tenaga rakyat yang disebut sebagai putra.
Organisasi ini dibentuk pemerintah Jepang untuk menggalang dukungan dari kaum nasionalis Indonesia dalam perang melawan sekutu. Langkah korporatif lewat putra ini ditempuh 4 serangkai: Soekarno, Hatta, Ki Hajar, dan Mas Mansur untuk mengupayakan persiapan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan, Ki Hajar Dewantara diangkat menjadi Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan yang pertama. Jabatan ini hanya diemban Ki Hajar selama 3 bulan. Pada tahun 1957, Ki Hajar Dewantara dianugerahi sebuah gelar doktor kehormatan atau doktor honoris causa dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. 2 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 28 April 1959, sang lentera dunia pendidikan ini meninggal dunia di Yogyakarta. Jenazah Ki Hajar Dewantara diantar puluhan ribu warga Yogyakarta dan dimakamkan di Taman Wijaya Brata. Atas jasa-jasa merintis dunia pendidikan Indonesia, pada tanggal 28 November 1959, pemerintah Republik Indonesia menetapkan Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Sementara hari kelahirannya pada tanggal 2 Mei dijadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ada 2 hal yang dipesankan Ki Hajar. Yang pertama, pendidikan itu jangan sampai intelektualisme, membangga-banggakan kecerdasan. Yang kedua, pendidikan itu jangan sampai materialisme. Tauladan menurut Ki Hajar Dewantara adalah sebagai penentu dan sangat ditetapkan sebagai suatu cara dan metodologi pendidikan yang paling baik. Sebab bagi anak-anak, kekuatan kata akan dikalahkan oleh kekuatan keteladanan. Itu tadi sekelumit perjalanan hidup dari seorang tokoh nasional, yaitu Bapak Pendidikan Nasional Indonesia, Ki Hajar Dewantara. Semoga perjalanan hidup beliau menjadi inspirasi bagi kita semua generasi muda untuk tetap semangat dalam mengejar cita-cita, membangun bangsa, mencari ilmu sebanyak-banyaknya, dan mendedikasikan ilmu yang sudah kita pelajari untuk kemajuan bangsa dan masyarakat Indonesia. Sebagai tanda terima kasih kita atas jasa-jasa dari para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Khususnya hari ini, tanggal 2 Mei, sebagai tanda terima kasih kita kepada Bapak Ki Hajar Dewantara yang telah berjuang memberikan, menanamkan fondasi sistem pendidikan nasional yang lebih baik dan dapat dinikmati oleh semua kalangan. Terima kasih sudah menyimak semua ceritaku dari awal hingga akhir. Semoga kita semua bisa memetik hikmah dari cerita tadi. Sampai jumpa di kisah-kisah cerita ulang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.